Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah cara belajar mencintai Allah. Enggak sembarang orang ya berlaku ini ya. Secara rumus yang enggak bisa dibantah siapapun, jika tidak beserta Allah, pasti beserta setan. Yang beserta Allah pasti didahului dengan kenal. Dan yang kenal pasti didahului dengan ketemu. Yang ketemu pasti ketemunya di dunia. Karena kau saat ini menjalani hidup di dunia, bukan di akhirat ya. Jadi dengan akalmu dan panca inderamu itu menjalani kehidupan dunia. Maka pertemuanmu dengan Allah di dunia itulah kunci segala-galanya. Sayang tidak ada lagi yang ngerti ini ya. Bahkan syahadat pun dirubah oleh kesepakatan pandangan perspektif orang-orang ya. Harusnya bersaksi dirubah menjadi sebatas ucapan. Nah, logika misalkan ada Pak Fauzi ya. Pak Fauzi menikah dengan Bu Fauzi. Kenal dulu apa menikah dulu? Kenal dulu ya. Kenal dulu atau ketemu? Ketemu ya. Jika nggak ketemu nggak mungkin kenal, nggak mungkin bisa menikah. Betul ya? Dan diantara yang kenal ada sebagian yang mendekat untuk adaptasi lebih jauh. Nah ini dia. Namanya PDKT. Contohnya ya, ada si A, punya kenalan banyak, tapi yang khusus untuk menuju hubungan lebih khusus, harus lewat PDKT khusus, betul ya? Nah saat PDKT dulu Pak Fauzi mendekati Bu Fauzi, dia rajin berkorban, rajin berjuang. Waktu hujan-hujan pun, oke saya jemput, padahal hujan. Badannya meriang, oke saya jemput. Sibuk nggak kamu? Enggak, aku nggak sibuk kok. Selalu ada waktu buat kamu, sayang. Nah gitu ya. Dulu waktu masih muda, ya lah. Nah, dia berkorban waktunya, pikirannya, tenaganya. Bahkan pasang badan ya. Bagi siapapun yang mengganggu calonnya itu, atau yang diincernya itu, yang dicintainya itu, dia pasang badan. Nah, berarti tidak mudah ya mendekati seseorang, betul ya? Untuk ke arah hubungan khusus. Jadi kenal itu akan menjadi khusus kalau lewat adaptasi khusus. Ya Pak Joko ya? Bahkan adaptasinya ini melampaui batasan nalar akal sehat, betul ya? Gak punya uang loh katanya. Bisa gak aku pengen mie ayam betul? Kamu ada uang gak? Oh ada. Padahal, bro, pinjam uangnya bro. Ya enggak dulu. Nah, ya gak duit ngomong punya duit, dibilani utang. Badannya panas meriang katanya sehat, ya enggak loh? Sibuk katanya, aku longgar kok. Tuh itulah. Jadi, adaptasi menuju yang kita cinta itu sampai bahkan melampaui nalar akal sehat. Akhirnya apa? Setelah klik, kemudian memutuskan untuk menyamakan frekuensi dan gelombang atau beserta
di dalam bahtera kehidupan, akhirnya mereka menikah. Nah itu ya. Jadi menikah berarti sudah mempunyai arah hidup yang sama, setujuan, satu bahtera. Berarti frekuensi dan gelombangnya sama. Demikian juga akan Allah Ta'ala ya. Ini makanya tak bilang ini hanya khusus setelah ketemu ya. Jika kamu nggak ketemu, nggak akan kenal. Dan jika kamu nggak kenal, nggak mungkin melangkah ke adaptasi agar lebih spesifik lagi, betul ya? Nah, berarti secara logika saja, siapapun yang tidak ketemu Tuhan yang di dunia, nggak kenal Tuhan di dunia, mereka nggak mungkin ada adaptasi khusus ya. Boro-boro mau beserta berkekalan, nggak mungkin bisa ya. Nah, adaptasi ini seperti tadi ya, ada dengan hartamu, pikiranmu, waktumu, dan tenagamu. Agar ya kasih sayangmu berbalik ya, ada timbal balik ya. Cintamu berbalik ya. Jadi kau mencintai dan dicintai. Kau memperhatikan dan diperhatikan. Kalau kau mencintai, kau memperhatikan, itu namanya penggemar. Betul nggak? Nah, kalau misalkan saya kan beda-beda tipis sama Tom Cruise ya. Tapi jangan samakan ya penggemarnya Tom Cruise sama penggemarnya Mr. TM. Ya beda dong. Nah itu dia ya. Nah berarti ketemu dan kenal itu wajib dimiliki bagi orang-orang yang menuju cinta mencintai ya. Karena nggak laku sholatmu, nggak laku zikirmu. Yang laku zikirnya adalah zikirnya Allah akan dirimu. Itu mesti didahului zikirmu akan Allah. Sholatmu akan Allah, maka berlaku sholatnya Allah akan dirimu. Urusi urusan Allah, maka Allah akan mengurusimu. Ada timbal balik hubungan. Berarti ini spesifik ya. Enggak bagi orang yang sekedar kenal ya. Nah, dari kenal untuk bisa beserta, itulah makom makrifat. Awaluddin makrifat, akhiruddin makrifat. Bermula dari kapan kau mulai kenal Allah dan berakhir kapan kau beserta berkekalan dengan Allah. Berarti setelah kau ketemu ya, lanjutannya kau kenal ya. Setelah kau ketemu Allah di dunia, ada wujudnya. Wujudnya manusia yaitu guru ya. Kemudian kau diajari adaptasi khusus ya, menyamakan frekuensi dan gelombang atau kaifiyat. Kemudian diberlakukan ya, rukun syarat, proses sampai kau ketemu lewati metodologi yaitu rukun syarat dan caranya. Nah, setelah itu ada sistemik yang kami bilang sistem yang mutlak biasanya ya. Yang tadi metodologi yang waris berlanjut pada sistem yang mutlak. Ada wirid sendiri, wirid jamaah, suluk dan bakti. Itu sistem mutlak. Maka inilah sebetulnya yang kami sebut sesuai judul ya. Adaptasimu menuju Allah dengan hubungan yang lebih spesifik. Nah, jadi nggak sekedar di ritual ya. Nggak sekedar di cara. Meskipun kau ya tujuanmu mau ke Jakarta. Sudah punya izin? Sudah. Sudah punya guru? Sudah. Sudah tahu jalannya? Sudah. Sudah punya kendaraannya? Sudah. Sudah tahu caranya? Sudah. Tapi kalau kau nggak berbuat, nggak akan sampai Jakarta, brother. Nah, itu dia ya. Jadi rukun syarat itu sudah kau lewati. Harus kau masuki sistemnya dengan absolut. Nah, itu dia ya. Jadi ya, inilah yang berat ya. Kenapa? Kriteria Tuhan adalah yang kau cintai, yang kau tuju, alasanmu, harapanmu, orientasi hidupmu, tujuanmu, itulah kepada Dia. Nah, ternyata banyak yang masih bertujuan untuk dirinya sendiri.
Ini nggak ikut hitungan ya. Ini yang harusnya adalah sudah ketemu Allah yang wujud Tuhan yang di dunia ya. Sudah ketemu, itu loh beliau. Yaitu guru wali ya mursyida atau rasul min anfusikum. Tapi selanjutnya adalah wajah itu fisabilihi. Yang sulit adalah mendahulukan urusan Allah dan Rasulnya di atas urusanmu pribadi atau keluargamu atau seluruh kepentinganmu. Itu sulit. Kemudian mengaitkan seluruh urusanmu dengan visi misi gurumu. Kemudian menyamakan frekuensi dan gelombangmu dengan frekuensi dan gelombang gurumu. Nah ini dia ya. Kalau kamu nggak berbakti, walaupun sudah ketemu salurannya, tapi nggak akan bisa sampai. Walaupun ketemu jalannya, tapi wasilahmu tetap nggak bergerak. Makanya di Al-Maidah 35, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Jalannya sudah ketemu, tapi kalau wasilah yang kau nggak aplikasikan teknikalnya, rukun dan syaratnya, juga nggak akan sampai. Nah, demikian juga, walaupun kau sudah tahu caranya, tapi nggak ketemu jalannya, juga nggak akan sampai. Jadi jalan dan wasilah itu satu paket, brother, ya. Kalau kau meninggalkan salah satu saja rukun syarat tadi, nggak akan sampai tujuan, ya. Nah, ini dia ya. Jadi wajib kau mengabdikan dirimu kepada Tuhan yang di dunia, yaitu guru. Tapi dia bukan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala ya. Itu cuma wujudnya tok ya. Yang Allah yang asli ada di baliknya wujud itu. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Maka belajarlah mendahulukan urusan guru ya di atas urusanmu sendiri. Itu berat. Butuh perjuangan pengorbanan ekstra. Itulah jenjang ya. Naik dimensi seorang manusia adaptasi untuk naik makom, naik tingkat, naik kelas. Kalau kau ya beradaptasi dengan Tuhanmu tapi stagnan, begitu-begitu saja, kau nggak akan mi'raj, nggak akan naik kelas ya. Nah, contohnya ya, seperti halnya air ya, dari sumber mengalir sampai ke muara. Nah, dari muara untuk kembali ke sumber harus berjuang mati-matian melawan arus, ya toh? Karena arus itu dari sumber menuju muara. Tapi kalau kau dari muara menuju sumber harus bertolak belakang dengan hukum arus. Itu berat. Mendahulukan urusan Allah dan gurunya itu berat. Yang mudah adalah mendahulukan urusanmu, kepentinganmu, egomu, itu yang mudah. Itu yang kata Nabi, jihad melawan dirimu, hawa nafsumu, adalah jihad yang paling besar ya. Karena kau berhadapan dengan gravitasi hukum dunia, orang yang normal. Maka kau adaptasi sekolah ini seperti orang tidak normal ya. Melawan hawa nafsu nyuruh yang enak apa gak enak? Hawa nafsu maunya yang enak-enak. Maka melawan hawa nafsu berarti seolah-olah menuju yang tidak enak. Dan secara naluri ya, manusia nggak ada yang mau menuju yang tidak enak. Nah itu dia ya. Maka belajarlah ya, berkiblat akan Allah yang di dunia ya. Karena Allah di arsy kamu nggak kenal ya. Kau di dunia dengan jasmanimu, akalmu, pancainderamu. Maka temukan dulu Tuhan yang di dunia. Sebagaimana kau mengenal rohanimu, harus lewat kenal jasmanimu dahulu. Demikian juga sebelum kau kenal Tuhan di alam rohani, kau harus temukan dulu Tuhan di alam jasmani terlebih dahulu. Ya, ini orang yang nggak ketemu jalannya, caranya, metodologinya, sistemnya, makanya nggak ketemu ya. Jadi ya, agar lebih spesifik hubungan dengan Allah di dalam kenal mengenal, kau harus membaktikan dirimu, berkorban, berjuang ya, berabdi berbakti dengan hartamu, pikiranmu, waktumu, dan tenagamu.
Jika enggak dengan harta, dengan lainnya. Jika enggak dengan waktu, dengan lainnya. Jika enggak dengan pikiran, dengan lainnya. Jika enggak dengan tenaga, dengan yang lainnya. Dan jika ternyata semuanya kau enggak mampu, berarti kamu telah mati. Enggak ada gunanya di dunia ini ya. Kamu hanyalah sampah. Kamu hanyalah cuman ayat pelengkap saja. Enggak ada maknanya sama sekali ya. Karena manusia diciptakan di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, atau hanya untuk berabdi berbakti menyembah Allahu subhanahu wa ta'ala. Jika kau lepas itu berarti kau tidak ada gunanya sama sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Nah, belajar adaptasi menuju Allah, jangan angan-angannya di ars, gak kenal kamu. Kamu di dunia mana bisa kenal Allah di ars. Kamu di dunia saja yang belum baiat, gak bakal ngerti rohmu sendiri yang di akhirat, gak betul gak? Apalagi Tuhanmu, ngimpi kamu. Makanya ini telak ya, dakwah taklim ma'rifat gak bisa dibantah ya. Yang nyinyir banyak, tapi tetap gak bisa menggugat keabsolutan ya ilmiahnya daripada uraian-uraian taklim ma'rifat. Mudah-mudahan ya kita semua diselamatkan Tuhan ya. Mudah-mudahan metodologi ini bisa sampai kepada seluruh umat manusia. Dan terjadi perubahan besar-besaran, kebangkitan agama di akhir zaman, kebangkitan agama yang ilmiah wa amaliyah, sebagaimana ajaran yang disampaikan oleh Allah lewat junjungan Rasulullah Muhammad. Dan kita jaga tegak lurusnya, pokok poros pangkalnya, yang sampai kepada ayahanda guru kita. Dan ayahanda guru kita adalah waris satu-satunya di dunia ini. Bukan yang lain ya. Yang lain ngaku-ngaku, oh bukan, nggak usah direken itu. Itu lucu-lucuan ya. Ya, lucu-lucuan ya. Saya sampaikan ya. Kalau kenal dengan nama besar yang maha mulia Profesor Dr. Khadirun Yahya, saya pun muridnya ya. Dan beliau menyampaikan, kalau kalimat saya nggak otentik, silakan digugat ya. Sepeninggal ayah nanti, ayah tidak menurunkan waris. Tepuk tangan. Loh, lah kok ada yang ngaku waris? Oh nggak tahu dapat dari mana itu. Doorpress dari undian 17-an kek, atau ujian jalan sehat kek, undian jalan sehat kek, nggak tahu. Yang jelas dari garisnya Profesor Dr. Jenderal Haji Sayyidi Syekh Khadirun Yahya tidak menurunkan waris. Satu. Yang kedua ya, murid-murid ayah nanti akan ayah saring, ibarat ubi dan ampasnya. Ampasnya akan aku buang dan saripatinya akan aku pakai. Nah itu ya. Beliau menyaring murid-muridnya ya. Dan yang ketiga ya, sepeninggal ayah nanti murid ayah nggak sampai bilangan tasbih ini, nggak sampai 100 di antara belasan juta di seluruh dunia. Dan ternyata itu adalah ayahanda guru mursyid kita dan kelompok kecil yang saat itu secara zahirnya beliau guru kita dipecat. Ternyata pemecatan itu adalah penyelamatan ya. Ibarat ada kapal besar ya. Kemudian ada sekelompok kecil dipaksa naik skoci, kemudian dilemparkan ke laut. Kau keluar dari kapal ini. Ternyata nakodanya tahu bahwasanya kapalnya akan tenggelam. Itu berarti yang dibuang lewat skoci tadi tidak dibuang sebetulnya, tapi disuruh menyelamatkan diri ya. Dan ternyata skoci itu dan kelompok orang-orangnya sedikit sampai di daratan dan mengembangkan tarekat ini kembali. Nah, kemudian guru kami dipertemukan dengan jalur mursyid yang satunya, yang sama-sama satu zaman dengan Profesor Khadirun Yahya, yaitu Nenek Nda. Nah, kalau orang Sumatera kakek kami sebut nenek ya. Dari jalur guru daripada Profesor Khadirun Yahya yang sekaligus anak murid dan anak kandung gurunya. Nah, satu leting sama-sama Sayyidi Syekh. Sama-sama ada ijazahnya
Nah, itulah kenapa dari jalur kemursidan Profesor Dr. Khadirun Yahya putus sampai situ. Jika putus, maka nama beliau tidak ada di jalur ijazah. Karena ijazah kemursidan terus lanjut. Sementara kalau putus kan nggak ada lagi. Nah, tapi kalau nggak tahu lah, kalau di sana ada yang ngaku mursyid ya lewat mimpi, ada yang lewat tradisi, ada yang dipilih. Wah, itu sudah mursyid manusia ya. Nah, kalau kami berpegang akan mursyid yang kamil mukamil, yang waris ya. Kebetulan kami dulu hidup di zaman Profesor Khadirun Yahya sampai khalifah ya. Dan kebetulan kami lanjut di zaman ayahanda guru kami. Nah, makanya kami dakwahkan sampai sekarang ya. Nggak usah khawatir, kami pelaku sejarah ya. Nggak usah khawatir ya. Kalau saya sampaikan begini, berarti siap dengan resikonya ya. Silakan 3 kalimat tadi ya. Kalau ada yang membantah, berarti misalnya yang pembohong ya. Tapi kalau nggak ada yang membantah, berarti memang benar adanya. Berarti kamu ketahuan, ya toh? Kemursidanmu palsu, kamu ketahuan loh. Lihat loh. Yo kamu. Loh tambah tolak-tolak. Oh, jangan nangis ta. Ya kamu loh kamu. Iya, ya kamu, ya kamu ya. Ya, jalurmu itu palsu. Sopo sing ngangkat? Sopo sing mene ijazah? Ora ono ijazah, ora ono sing ngangkat kok ngaku-ngaku. Ya. Bedakan ya antara mursyid amanah sama waris. Saya punya tanah 1 hektar. Saya suruhlah Wak Karim untuk nanami singkong. Waris itu amanah? Amanah. Saya suruh Pak Slamet bikin gubuk di situ ya Pak Slamet ya. Kau jaga ya tanahku ya. Waris itu amanah? Amanah. Pak Joko, sini kau. Kamu tak kasih tanah ini ya. Nanti tanah ini tak ganti namakan sertifikatnya atas namamu ya, Pak Joko ya. Selanjutnya kau rawat yang baik ya. Ini kau miliki sekarang ya. Nah, itu waris apa amanah? Waris ya. Jadi bedakan amanah sama waris ya. Kalau amanah masih ngaku ya. Kalau waris legalitasnya ada ya. Dan ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Ya apa enggak? Lah masa waris lewat mimpi? Lah yang ngasih ijazah siapa? Ada-ada saja kamu ndro-ndro. Ya. Lucu apa juru? Lucu. Ya. Meskipun kita ngiatenin jancui, tetap kita di atas angin ya. Karena ini otentik. Saya pun dakwah di publik, guys ya. 3 kalimat tadi ya, saya ulang ya. Sepeninggal ayah nanti, ayah nggak menurunkan waris. Loh kok ono sing waris kok ayahnya guru? Oh bukan ya. Nah cek ya, tinggal kalimatnya ayahnya ini palsu apa enggak. Gitu aja. Jangan percaya orangnya. Ini loh kalimatnya ayahnya guru profesor asli apa enggak. Cari kan yang tua-tua ya. Tanya gitu, betul apa enggak ya. Yang kedua, murid-murid ayahanda nanti akan ayah saring ya, ibarat ubi dan ampasnya. Ampasnya aku buang, saripatinya aku pakai. Yang kedua. Dan yang ketiga, sepeninggal ayah nanti murid ayah nggak sampai bilangan tasbih ini. Nah, kebetulan kami masih yang ketiga. Sedih aku. Lah kok aku melok dipecat loh sama keluarga daripada apa? Ayahanda guru dipecat sama profesor ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Ternyata kami diselamatkan, ya toh. Kami mengembangkan dan taklim ma'rifat, nggak makin kecil, makin besar, ya. Di mana-mana orang nyari taklim ma'rifat, ya. Tepuk tangan, ya. Nah, masa ngaku-ngaku muridnya seorang teknolog, profesor kimiawan nuklir. Dakwah sampaikan dakwah masak ikan tongkol. Bikin sayur asem loh. Gak nyambung bro. Gurunya seorang teknolog kimiawan nuklir. Lah dakwahnya pakai dakwah tata boga. Nyambung gak Pak Joko? Ya. Oh gak nyambung. Aku aja malu. Ya. Tapi kalau seorang kimiawan nuklir ya. Ketemulah ya.
disambung ya, disambut dengan Mr. TM, menerangkan dengan metodologik, ilmiah, logik tinggi ya, a higher dimension ya, absolut, dengan sudut pandang ilmiah eksakta. Nyambung nggak Pak Joko? Nyambung ya. Oke. Jos ya. Mr. Tem yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Ya. Biarpun saya dibilang jualan agama, sesat, kafir, dipecat, tapi saya tetap di atas angin. Nggak bisa digoyangkan dengan cocot, bacot, ngetoprot ya. Tetap nggak akan bisa mengganggu gugat dakwah taklim makrifat yang sekarang telah mendunia kemana-mana ya. Biarpun kita main-main, tetap di atas serius kalian ya. Main-main saya itu jadi bro, daripada serius sebetulnya nggak jadi-jadi, betul nggak? Ya, gitulah ya. Oke, yang ngeri-ngeri sedap ya. Dakwah taklim makrifat sudah di mana-mana ya. Di seluruh medsos ya. Dikuasai oleh jaringan dakwahnya taklim makrifat. YouTube, Facebook, WhatsApp, dan yang lain-lain ya. Jaringan udara telah kita kuasai ya. Nah, habis ini kita jaringan darat ya. Nggak usah khawatir, ini ilmiah tinggi ya. Nggak bisa diganggu-gugat. Oke, demikian ya. Salam ya, buat murid-murid lama ya yang kehilangan jalan ya. Satu hal yang prinsip ya, di tempatmu memang hebat ya. Sama seperti Profesor sampaikan, Hindu hebat, Jus hebat, Yahudi hebat, Nasrani hebat, semuanya hebat. Tapi channelnya nggak ada lagi. Itu yang penting, itu yang mahal. Itulah hubungan dengan Allah lewat channel wasilah itu. Kalau kau nggak ada itunya, sama seperti kau bertelepon, nggak ada sinyalnya. Nggak nyambung. Sama seperti kau colokkan kipas angin, nggak ada listriknya. Nggak nyala. Memalukan. Aku tahu itu. Ya, itulah Roma. Aku nggak kuat menerima kenyataan ini. Oke, kira-kira sedap ya. Oke ya. Just kidding, auto glowing. Walaupun kita ngobrol yang tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.